Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Eko Dharma Putra. Kali ini teman-teman saya memberikan tips dan inspirasi selama kita memprogram bahan bonsai kelapa kita, teman. Bahan ini baru saya dongkel sekitar 3 bulan yang lalu ya teman. Namun sebelum saya membuat channel YouTube, saya sengaja mencari bahan dongkelan itu yang bagusnya teman, yang kira-kira dia masih berumur 4 dan 5 bulan. Kelebihannya akar bahan tersebut belumlah terlalu menancap ke dalam tanah. Akarnya masih muda dan kita masih gampang mendongkelnya. Terkadang jika dia tumbuh di lahan yang agak lembab, kita hanya tinggal mencabutnya teman, tanpa harus menggalinya. Dan dia 90% dia tidak akan stres, tergantung cara kita mengolahnya saat kita sudah kita bawa pulang ya teman. Ini ketika itu saya buka serabutnya, saya buka habis serabutnya kalau nggak salah nih teman, kita lihat dulu teman. Oh ya, saya buka serabutnya, namun saat itu posisi tanamnya ini teman, sepertinya dia berdiri tidak baring seperti ini. Dan akarnya dan ini saya bikin dia posisi semi nungging melayang teman, agar nanti akar yang sudah ada mencengkram batok bagian atasnya. Dan sekarang saya posisi ini nampak akarnya teman, ini akarnya udah lumayan tua, ini 3 bulan setelah saya program di sini. Saya memprogramnya dengan cara ini teman, supaya selama kita program media ini masih terlihatan cantik ya teman, masih enak dipandang mata. Terlebih jika lumutnya bisa kita jaga kelembapannya, penempatannya, pencahayaannya, jadi ini akan hijau maksimal. Namun ini sedikit terganggu teman-teman, karena Pekanbaru beberapa waktu kebelakangan jarang hujan, dan saya menempatkan ini di full matahari. Sebenarnya saya tempatkan di full sinar matahari agar mendapatkan daun yang subur ya teman-teman. Namun sesekali saya taruh juga di tempat teduh ya teman-teman, tergantung kita perawatannya. Inilah contohnya teman, namun saya belum melakukan sayat ekstrim karena saya masih ingin membesarkan calon batangnya ini teman-teman. Kita tidak melakukan sayat ekstrim untuk mendapatkan daun yang kerdil, sementara saya akan pertahankan daunnya sebesar ini dahulu hingga dia pertumbuhan batangnya bisa lebih fokus dan akarnya lebih fokus. Sementara kita hanya memprogram daunnya sayat-sayat tipis istilahnya teman-teman. Namun dia tidak terlalu kerdil. Jika kita langsung mengkerdilkan bahan ini, pertumbuhan batangnya akan menciut seperti bahan saya yang sudah-sudah teman-teman. Nanti jika kita sudah mendapatkan batang yang mumpuni, akar yang kuat, barulah kita masuk program sayat ekstrim untuk memperkerdilkan daunnya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah masuk jadwal penyayatan kita agar daun ini, tunas ini, tidak lebih besar daripada daun yang telah ada. Minimal dia seimbang ya teman-teman. Ini nampak tapisnya sudah meninggi, kita bisa membuangnya teman-teman. Namun kita membuangnya dari pelepah yang tua ini teman, kita sayat juga ini teman, pinggirannya sedikit agar dia masih bisa melengkung teman-teman. Pelan-pelan ya teman, jangan sampai menggores pelepah bagian dalamnya. Ini kita hanya melakukan sayat tipis-tipis ya teman. Kita renggangkan di sini sedikit teman ya, tangan kita renggangkan agar dia ada ruang amannya, jadi kita lebih aman untuk menyayatnya teman. Kita ambil, ini sudah bisa kita buang hingga ke bawah ya teman, karena ini pelepahnya sudah hampir seimbang. Kita buang aja sampai ke bawah, namun bukan berarti seperti saya ekstrim ya teman, maksudnya sampai ke bawah. Ini pelepah terakhir, sampai di sini kita buang. Nanti ini kita bersihkan lagi ya teman.
saya akan bersihkan semuanya agar terlihat lebih rapi. Nah, ini bukan saya ekstrem ya teman, ini saya tipis namanya teman. Kita hanya menjaga pertumbuhan daunnya agar tidak terlalu meninggi. Namun jika teman-teman sudah ingin merasa daunnya sebesar ini sudah cukup, ya kita cukup mempertahankannya seperti ini tanpa kita harus membuang tapusnya hingga ke bawah ya teman. Nah, ini yang mesti kita buang teman. Mohon hati-hati teman ya, mata pisau ini sangat tajam. Kita harus hati-hati ya teman menggoresnya, jangan sampai terlalu dalam. Nah ini teman-teman, ini ringkih, hati-hati patah ya teman. Kita bisa melengkungkannya terlebih dahulu. Nah, kita gampang menarik ini teman, kita tarik. Nah, ini teman-teman kita lihat cabang cabang daun ini, belahan daun ini. Nah dia sampai di sini teman. Nah, terakhirnya itu artinya dia tidak akan bertambah lagi. Kita buka ini, namun jangan sampai habis dulu ya teman. Nah, kita masih menjaga agar pelepahnya masih dapat bertumbuh. Nah cukup sampai di sini saja. Jadi jika dia sudah mekar ini baru kita kembali membuangnya, kemungkinan itu 1 minggu atau 10 hari teman. Kita rapikan ini teman, pangkal pelepah ini juga kita rapikan, namun hati-hati teman, ini cara memotong pelepah ya teman. Kita toreh ini pistolnya tidak kita tekan ya teman, kita hanya menggoyang-goyangnya dan kita rasakan jika dia sudah mentok di sini. Sebelum dia mentok dia terasa tuh teman agak melonggar, dia kita angkat ke atas teman. Nah ini. Nah ini seperti ini teman, jadi dia tidak terpotong hingga ke dalam, bahkan tapis dalam ini tidak terluka teman. Nah kita ambil ujungnya baru kita ambil potong sampai habis ini teman. Selanjutnya ini juga teman ya. Nah, dari dalam kita ambil teman agar tidak terluka bagian pelepah barunya teman. Dan pelapis ini juga kita buang sedikit lagi teman, ya ada tapisnya ini. Ini hanya untuk menjaga ya teman, menjaga pertumbuhan bonggolnya agar tidak menciut, agar pertumbuhan bonggol ini tetap berjalan hingga kita mendapatkan ukuran bonggol yang kita inginkan ya teman. Kita sekarang masih fokus ke pembentukan bonggol dan akarnya. Namun untuk daun kita hanya menjaga keseimbangannya. Nah, jika teman-teman merasa daun ini sudah bagus, sudah ukurannya sesuai dengan keinginan kita, ya kita hanya melakukan ini selanjutnya seperti ini teman-teman. Namun jika teman-teman ingin daunnya kecil seperti bahan saya yang lain seperti ini, ya mau tak mau teman-teman harus menyayatnya secara ekstrim. Setelah sekarang ataupun setelah bonggol ini besar nanti, sekarang pun teman bisa melakukan seperti itu. Namun ini saya jamin 100% bakal batangnya akan segera menciut. Nah, itu sekarang tergantung pilihan kita teman-teman. Itulah kelebihannya program bonsai kelapa. Kita bisa memprogramnya sesuka kita teman-teman, sesuai dengan keinginan kita, dengan selera kita teman-teman. Terkadang ada yang tidak suka daunnya terlalu kerdil, ada yang suka ukurannya daunnya mini, tidak terlalu mini, ukuran sedang, besar, dan ada juga kemungkinan saya lihat itu pohon kelapa di dalam pot daunnya 2 meter. Mungkin dia suka daunnya sebesar itu, ya tidak masalah juga ya teman-teman. Yang penting kita akan membuat tanaman hias. Kalau untuk yang namanya bonsai, itu banyak versinya teman-teman ya. Bonsai kelapa saya perhatikan tidak ada ukuran pastinya seperti apa yang disebut bonsai. Namun menurut saya ini masih adalah daun pemula. Ini masihlah namanya tunas kelapa.
secantik apapun kita dandani. Nah, ini kalau saya pribadi ini menyebutnya tunas kelapa. Oke teman-teman, ditunggu dukungannya agar channel saya tetap berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, komen, dan like, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih. Semoga diberikan kemudahan urusannya, diberikan umur panjang dan murah rezekinya ya teman-teman. Sampai bertemu pada konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.